Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan kalian mampu untuk membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, memahami proses pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman, kemudian memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program, dan yang terakhir memahami penggunaan struktur kontrol keputusan, struktur kontrol perulangan, dan fungsi dalam membuat program. Selanjutnya, ini ada peta konsep algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan belajar mengenai algoritma, bahasa pemrograman prosedural, dan juga bahasa C. Untuk algoritma sendiri nanti terdiri dari dua hal, yaitu diagram alir dan pseudocode. Dan untuk bahasa C ini terdiri dari program pertama, struktur program, problem solving dengan program, ekspresi, kontrol keputusan, kontrol pengulangan, fungsi, dan yang terakhir ada coding dan pemrograman. Algoritma adalah kumpulan instruksi atau perintah terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer. Algoritma sendiri juga merupakan bentuk dari strategi yang bisa atau dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah maupun permasalahan komputasi tertentu. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari dua cara untuk merepresentasikan algoritma, yaitu dengan diagram alir dan juga pseudocode. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari teknik untuk membaca suatu algoritma atau yang biasa disebut dengan tracing, dan juga cara untuk menuliskan suatu algoritma. Nah, yang pertama ini ada diagram alir. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat kita telusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Nah, diagram alir ini dibuat menggunakan simbol-simbol standar dari ANSI atau ISO yang bisa kita lihat di tabel berikut ini. Baik, dapat kita lihat bersama tabel simbol diagram alir. Di sini yang pertama ada garis alir atau low line. Ini untuk menggambarkan arah atau aliran program dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua ada terminator. Di sini untuk menggambarkan titik awal atau titik akhir dari suatu program. Kemudian proses yang menggambarkan suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program. Kemudian ada keputusan, ini merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Kemudian ada masukan dan juga keluaran. Ini melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Kemudian ada subprogram yang melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian ada penghubung dalam halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Dan yang terakhir ada penghubung antar halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan juga apabila diagram lain cukup kompleks atau sulit sehingga tidak dapat digambarkan dalam satu halaman. Selanjutnya untuk contoh diagram alir, di sini kita ada menghitung luas persegi. Nah, diagram alir ini dibaca mulai dari simbol start lalu mengikuti arah panah. Nah, untuk menghitung luas persegi kita memerlukan sebuah data yaitu panjang sisi. Panjang sisi ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam sebuah variabel bernama sisi. Setelah itu, kita akan melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus yang telah kita ketahui yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Hasil perhitungan tersebut akan disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Nah, walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu diinstruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Di diagram ini, kata kunci print digunakan untuk mencetak nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol N. Cara yang kedua adalah pseudocode atau biasanya disebut dengan kode semu.
Ini adalah bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Pseudocode ini dibuat untuk menutupi kekurangan dari diagram alir dalam merepresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudocode ini juga menggambarkan mengenai langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya yang informal, tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang dapat digunakan. Tetapi ada prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu satu baris untuk satu pernyataan atau statement. Nah, di sini ada contoh dari pseudocode untuk menghitung luas persegi, yaitu untuk pseudocode-nya algoritma menghitung luas persegi. Nanti untuk inputnya dimasukkan nilai panjang sisi persegi dan outputnya nanti mengeluarkan luas persegi tercetak. Di sini ada input sisi, kemudian luas sisi dikali sisi, dan nanti juga menghasilkan print luas atau luas persegi yang tercetak. Selanjutnya ada bahasa pemrograman prosedural. Terdapat banyak bahasa pemrograman dan setiap bahasa ini memiliki keunggulan dan juga tantangannya masing-masing. Pada bagian ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman C yang merupakan salah satu dari bahasa pemrograman prosedural. Nah, di bahasa C ini kita akan mempelajari 4 elemen generik, yaitu variabel, ekspresi, struktur kontrol keputusan, dan juga struktur kontrol perulangan. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman C atau disebut juga dengan bahasa C, yang dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kernighan pada awal tahun 70. Perkembangan bahasa C ini tidak dapat kita pisahkan dari perkembangan sistem operasi Unix, yang 90% lebih diantaranya ditulis dalam bahasa C. Karena sejarahnya yang panjang ini, kemudian muncul beberapa standar bahasa C yang merupakan spesifikasi dari bahasa C itu sendiri. Adanya spesifikasi ini membuat pengaruh pada perilaku program yang dibuat dengan menggunakan bahasa tersebut. Ada beberapa standar yang meliputi dari definisi Kernighan dan Ritchie atau K dan R, ANSI C, definisi AT dan T, dan GNU Coding Standard. Kemudian untuk versi pada PC misalnya ada Lattice C, Microsoft C atau Microsoft Quick C, dan Turbo C atau Berlan C++. Bahasa C juga banyak dipakai untuk membuat sistem operasi dan program sistem, pemrograman tingkat rendah atau yang dekat dengan perangkat keras, misalnya untuk kontrol peralatan, membuat toolkit pemrograman, dan menulis aplikasi. Dengan adanya kelebihan pada bahasa C ini, sehingga banyak digunakan untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tetapi tetap mudah dibaca. Selanjutnya ada program pertama dari bahasa C. Nah, sebelum kita mulai membuat program, terdapat persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membutuhkan sebuah tempat untuk bekerja yang disebut lingkungan pengembangan. Yang kedua, kita harus memahami proses membuat program mulai dari mengetikkan kode program sampai menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Untuk dapat membuat program dalam bahasa C, diperlukan beberapa perangkat lunak. Perangkat lunak yang pertama adalah sebuah editor teks tempat kita untuk mengetikkan kode program. Selanjutnya ada sebuah kompilator yang akan membaca kode bahasa C yang telah ditulis dan mengubahnya menjadi bahasa mesin atau bahasa assembly. Setelah itu terdapat sebuah assembler yang akan mengubah bahasa mesin tersebut ke dalam kode biner yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Terakhir, terdapat sebuah penghubung atau linker yang akan menyatukan beberapa berkas yang dihasilkan dalam proses-proses sebelumnya ke dalam sebuah bentuk berkas yang dapat dieksekusi atau dijalankan. Yang kedua ada struktur program. Di baris pertama ini merupakan suatu pernyataan yang digunakan untuk memasukkan sebuah header file yang bernama stdio.h.
Header file merupakan kumpulan fungsi dasar yang dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dan dapat digunakan untuk membantu kita dalam membuat program. Pada kode ini, header file yang digunakan adalah stdio.h yang berisi fungsi-fungsi terkait masukan dan keluaran standar atau standar input-output. Dengan menggunakan kode stdio.h, program yang kita buat dapat membaca dan menulis data. Pada baris kedua sampai kelima, ini kita akan menemukan sebuah blok program yang merupakan implementasi dari fungsi bernama main. Fungsi ini merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali pada saat program dijalankan. Isi dari blok fungsi ini adalah diapit dengan tanda kurung kurawal. Di dalam fungsi ini, pada baris ketiga terdapat pemanggilan sebuah fungsi bernama printf yang digunakan untuk mencetak suatu data ke layar. Dalam hal ini, data yang ditampilkan adalah sebuah kalimat "Halo dunia" yang diberikan pada parameter fungsi tersebut. Kemudian karakter garis miring N yang ada pada kalimat tersebut akan dicetak oleh program sebagai baris baru atau new line, seperti yang kita tekan tombol enter pada papan ketik atau keyboard. Kemudian untuk baris keempat, ini terdapat sebuah pernyataan return 0 yang merupakan tanda bagi sistem operasi untuk mengecek selesainya program dengan benar. Apabila program berjalan dan berhenti dengan benar, maka sistem operasi akan memperoleh nilai 0. Nilai selain 0 akan menjadi tanda bahwa program tidak berhenti dengan benar. Selanjutnya, dalam struktur program bahasa C ini terdapat beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci ini merupakan kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah oleh pemrograman. Dengan kata lain, kita tidak dapat menggunakan sebagai suatu identifier. Nah, kata kunci ini terdapat 32 standar yang digunakan dalam program bahasa C, yaitu auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, type def, char, extern, return, union, continue, for, signed, void, do, if, static, while, default, koto, size of, volatile, cons, load, sort, dan unsigned. Yang kedua ada komponen identifier, yaitu nama unik yang bisa kita ingat dan kita berikan ke dalam program bahasa C. Nah, di identifier ini juga terdapat beberapa karakter dengan aturan. Yang pertama, tidak boleh sama dengan kata kunci, kemudian disusun dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka, serta underscore. Yang ketiga, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Dan yang keempat, bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Kemudian yang ketiga ada tipe data. Nah, kita lihat di tabel ini terdapat beberapa tipe data pada bahasa C beserta ukuran memori dan rentang nilainya. Yang keempat ada variabel. Dalam bahasa C ini, variabel perlu dideklarasikan dengan memberikan tipe data dan identifier sebelum dapat digunakan. Nah, deklarasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut. Kurung kurawal tipe data, kurung kurawal nama variabel, titik, koma. Pada saat deklarasi, variabel juga dapat diberikan nilai awal, misalnya dalam bentuk kurung kurawal tipe data, kurung kurawal nama variabel sama dengan kurung kurawal nilai awal, titik, koma. Kemudian ada juga variabel dengan tipe yang sama dapat dideklarasikan secara ringkas, seperti kurung kurawal tipe data, kurung kurawal nama variabel 1, kurung kurawal nama variabel 2. Kemudian dapat kita lihat ini terdapat tabel contoh dari deklarasi variabel. Yang pertama ada int untuk total harga, kemudian short usia, ada long untuk jumlah atom, load atau jarak,
kemudian ada double galat, dan juga char untuk huruf. Kemudian untuk komponen program yang terakhir ada konstanta. Di sini berbeda dengan variabel yang nilainya dapat berubah. Konstanta tidak dapat diubah. Penggunaan konstanta yang biasanya adalah untuk menyimpan nilai konstan seperti P atau N dan juga rho atau P, dan konstanta lainnya yang biasanya digunakan. Konstanta dapat dideklarasikan seperti variabel dengan menambah kata kunci const di depan tipe data. Nilai awal harus langsung diberikan pada saat deklarasi. Misalnya deklarasi konstanta P dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu const load P sama dengan 3,14 titik koma. Selanjutnya adalah problem solving dengan program atau belajar menulis program sambil menyelesaikan masalah. Nah, pada setiap aktivitas atau kegiatan kita biasanya setidaknya diberikan satu permasalahan untuk diselesaikan dengan menggunakan konsep yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat tabel tentang spesifikasi program yang biasanya diberikan untuk masalah latihan. Yang pertama, untuk nomor dan nama problem itu nanti terkait dengan identitas dari permasalahan. Kemudian ada deskripsi soal, ini memberikan konteks permasalahan yang perlu diketahui oleh siswa dalam membuat program. Kemudian format masukan atau inputnya, ini memberikan susunan data yang diberikan pada program oleh pengguna beserta ukuran dari data. Kemudian ada format keluaran atau outputnya, ini memberikan susunan informasi yang akan dikeluarkan oleh program kepada pengguna. Kemudian ada contoh input, memberikan contoh data yang dimasukkan, dan contoh outputnya memberikan contoh informasi yang dikeluarkan program berdasarkan data yang dimasukkan. Yang selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program bahasa C. Di dalam matematika sendiri, ekspresi terdiri atas kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Misalnya dalam penjumlahan 10 ditambah 5 yang melibatkan dua buah operan, yaitu 10 dan 5, dan sebuah operator yaitu tanda plus. Ekspresi pada pemrograman mirip dengan ekspresi pada matematika, tetapi ditambah dengan adanya operator-operator untuk memudahkan kita dalam menulis program. Berdasarkan jumlah operannya, ekspresi ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada unary atau satu operan, misalnya min A untuk menegaskan suatu bilangan. Kemudian ada binary untuk dua operan, ini misalnya A plus B untuk penjumlahan. Dan yang terakhir ada ternary atau tiga operan, misalnya A tanda tanya B dibagi C. Selanjutnya adalah struktur kontrol keputusan. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan dalam sebuah program. Istilah yang sering digunakan adalah kondisional. Nah, apa sih kondisional itu? Jadi, secara sederhana, kondisional ini adalah sebuah bentuk pernyataan jika maka. Pernyataan ini dibuat untuk mengekspresikan sebuah aksi berdasarkan sebuah kondisi tertentu. Nah, misalnya kita diminta untuk mengklasifikasikan sebuah bilangan yang merupakan bilangan ganjil dan genap, maka kita akan membuat sebuah aturan. Yang pertama, jika bilangan tersebut habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk dalam bilangan genap. Yang kedua, jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil. Nah, proses tersebut merupakan salah satu ilustrasi dari sebuah pernyataan kondisional. Nah, pada bahasa pemrograman C ini ada beberapa jenis pernyataan kondisional, misalnya pernyataan if else, pernyataan switch case, dan juga pernyataan yang bersarang. Selanjutnya, struktur kontrol pengulangan. Pernyataan pengulangan atau loop merupakan struktur program untuk keperluan literasi, yaitu memproses satu atau beberapa pernyataan secara berulang atau looping berdasarkan kondisi tertentu. Nah, program C ini menyediakan 3 bentuk pernyataan loop, yaitu for loop, while loop, dan do while loop.
Kemudian ada fungsi. Nah, pada hakikatnya fungsi pada program itu melambangkan kumpulan pernyataan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuannya sendiri ini direpresentasikan oleh nama dari fungsi tersebut. Misalnya scanf yang memiliki fungsi untuk membaca atau men-scan nilai dari penggunanya. Yang terakhir adalah coding dan pemrograman. Di sini terdapat tabel perbedaan antara coding dan pemrograman. Untuk yang pertama dari definisinya, coding ini adalah kegiatan menulis kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan pemrograman sendiri adalah proses untuk mengembangkan sebuah solusi program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, yang kedua ada perangkat yang digunakan. Kalau coding ini hanya menggunakan editor teks. Kemudian kalau pemrograman itu menggunakan perangkat analisis, desain, editor, dan pengujian. Untuk keahlian yang dibutuhkan, coding ini harus memiliki kemampuan membaca dan mengetik atau menuliskan sintaks bahasa pemrograman dengan benar. Sedangkan pemrograman ini kita harus memiliki kemampuan berpikir komputasional, merancang algoritma, memodelkan permasalahan, dan manajemen proyek. Untuk hasilnya sendiri, nanti coding ini menghasilkan kode sederhana dengan banyak batasan, sedangkan pemrograman ini akan menghasilkan program yang siap digunakan oleh penggunanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari mengenai algoritma dan pemrograman. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak penjelasan dari awal hingga akhir. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.